Dua ayat ini digabung. Ya. Pertama, Quran surat Al-Fatihah pembuka. Ya, surat berapa ini Al-Fatihah? 1 ayat 6. Ya, nih. Dia digabung dengan Quran surat Az-Zukhruf. Surat 43 61. Kalau nggak salah aku sudah berkali-kali bahas Az-Zukhruf ini ya. Cuman nggak tahu lah kenapa kalian itu sulit sekali diomong. Terjemahan ini bermasalah. Oke. Ya. Dua ayat ini digabung, narasinya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, sebuah permohonan. Dijawab oleh Quran surat Az-Zukhruf 4361. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Selesai sudah. Selesai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan membela siapapun, aku berbicara tanpa tendensi apapun. Kalau dikatakan bahwa teman Kristen itu yang menggunakan ayat ini dalam videonya untuk mengajak orang-orang menjadi pengikut Kristus, itu dia tidak bisa dikatakan memelintir. Sebab jika Nabi Muhammad dan kitab sucimu Al-Quran, kamu tidak akan mengatakan bahwa Isa hanya sebatas nabi. Karena faktanya, realitasnya, di Al-Quran dan hadis jelas. Isa itu nabi, rasul, juga disebut kalimatullah atau firman Allah. Rohullah atau roh daripada Allah. Isa juga disebut hakim akhir zaman. Dan Isa juga Al-Masih, yang artinya juru selamat. Begitu jika Anda betul-betul pengikut Nabi Muhammad dan Al-Quran. Karena sang firman ini kodim, kekal bersama-sama dengan Allah sejak semula, maka dia nggak bisa mati sebelum dia menjadi manusia. Setelah sang firman ini mempunyai kodrat manusia, maka dia itu bisa dibunuh, bisa lapar, bisa haus, tetapi tidak bisa berdosa. Sebagai manusia dia tidak punya dosa, sama seperti kamu menganggap Quran ini kudus, kamu menganggap Quran ini suci, buku yang suci. Kalau kami Alkitab ini bukannya suci, Pak. Alkitab ini cuma sebuah buku. Yang suci itu Tuhan kami Yesus Kristus, itu yang suci. Makanya di dalam Quranmu pun Isa Al-Masih itu dikatakan anak yang suci, yang tidak punya dosa, yang tidak disentuh setan sejak lahirnya sampai dia mati, wafat, sampai dia diangkat kembali ke sisi Allah. Isa Al-Masih tidak punya dosa. Makanya Isa Al-Masih tidak pernah berdoa begini, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Kenapa Isa Al-Masih nggak pernah berdoa begitu? Karena dialah jalan, kebenaran, dan dialah keselamatan itu. Dia nggak perlu minta diselamatkan karena dialah keselamatan itu sendiri. Namanya itu Yesus, Pak. Namanya itu Yeshua. Artinya adalah dia juru selamat, dia penyelamat. Amin. Kalau Nabi Muhammad Anda, mohon maaf, 1000 maaf. Nabi Anda sehari 70 kali berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena nabimu nggak ngerti apakah dia bakal selamat apa tidak. Kalau kami orang Kristen, Bang Pedi coba tanya nih sama orang Kristen di sini, Bang Erben. Pernah dengar nggak ada pendeta sama orang Kristen berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Saya selama jadi Kristen nggak pernah dengar saya ada pendeta berdoa, ya Bapak, jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa. Nggak pernah, kenapa? Kami justru setiap minggu, Pak, yang kami rayakan, kami bersyukur, kami sudah selamat Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anakmu. Nih loh Bang Pedi namanya anak Tuhan. Kenapa nggak pernah minta berdoa setiap hari seperti Anda, jauhkanlah kami Tuhan dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah, karena kami sudah ketemu jalan yang lurus. Betul. Malah Gitu. ada doa seperti ini, Kak. Ilahi lastulil firdausi ahla. Nah, itu kan doa orang yang bukan doa ya, bukan pengharapan juga. Orang itu mengatakan, ya Tuhan, aku tidak layak untuk masuk surgamu, tapi aku juga tidak sanggup untuk masuk nerakamu. Ya, ini bertentangan dengan isi Alkitab. Karena Alkitab berkata, kan Allah ingin semua orang diselamatkan. Allah tidak ingin satu pun dari kita masuk neraka. Itu bedanya, Bang. Loh, hilang dari siapa? Hilang. Nggak kuat. Nggak kuat dengar firman Tuhan. Nggak siap, nggak kuat. Ya.